Presenter kenamaan Irfan Hakim akhirnya mengurai klarifikasi soal tuduhan membela Denada dalam kasus dugaan penelantaran anak. Nama Irfan Hakim mendadak ikut terseret dalam kisruh kasus yang tengah membelit Denada. Seperti diketahui, Denada ramai disorot karena dituding tak mengakui anak kandungnya, Ressa Rizky Rosano. Selama 24 tahun, Denada diduga menyembunyikan identitas Ressa sebagai darah dagingnya. Akibatnya, Denada pun kini digugat oleh Ressa ke pengadilan dalam kasus dugaan penelantaran anak. Ressa kabarnya menggugat Denada sebanyak 7 miliar rupiah. Kasus yang tengah membelit Denada itu pun ramai diperbincangkan publik. Hingga akhirnya baru-baru ini muncul asumsi liar yang berkembang bahwa Irfan Hakim membela Denada. Atas tuduhan tersebut, Irfan Hakim akhirnya buka suara. Dalam postingan terbarunya di Instagram, Irfan Hakim menyadari bahwa banyak orang yang kecewa kepadanya saat ia dituduh membela Denada. Padahal ditegaskan oleh Irfan, ia adalah korban framing di media sosial saja. Gue tahu lu semua kecewa, kesannya gue menormalisasikan tentang hubungan anak ibu yang tidak jelas. Kemudian gue mendukung hal itu. Itu kenapa bisa muncul karena ada framing antara podcast di Densu dengan tugas gue di acara FYT Trans 7 wawancara Hotman Paris. Itu tidak sesuai kenyataan. Imbuh Irfan Hakim dilansir tribunnewsbogor.com pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam klarifikasinya itu, Irfan menjelaskan urusan waktu dirinya mengomentari kasus Denada itu. Banyak menuai kesalahpahaman, Irfan bercerita bahwa pertama kali mengomentari soal Denada itu tanggal 20 Januari 2026. Kala itu, dari pihak Ressa belum memberikan pernyataan panjang lebar soal kasus dugaan penelantaran anak oleh Denada. Itu terjadi tanggal 20 Januari. Saat itu gue harus wawancara Bang Hotman Paris live. Tapi karena macet, gue wawancara lewat Zoom meeting dari jalan. Saat itu di tanggal 20 Januari, belum ada statement jelas dari kedua belah pihak. Ada dari pihak Ressa, tapi belum sepanjang di podcast Denny Sumargo, ujar Irfan. Adapun alasan Irfan kritis sampai debat dengan Hotman Paris terkait kasus Denada itu karena ia membacakan pertanyaan dari netizen. Irfan mengaku tak ada niat untuk berpihak ke salah satu pihak saja. Lalu, 1 minggu setelahnya, barulah Ressa muncul di podcast Denny Sumargo menceritakan panjang lebar tentang kronologi. Dibaliklah sama seseorang, kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Ressa, terus gue menyangsikan, dan gue berpihak ke salah satu pihak, diungkap Irfan. Diungkap Irfan, ia tidak setuju jika ada ibu yang menelantarkan anak. Dengar ya, ketika ibu tidak mengurus anaknya itu salah. Jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak dan ibu itu juga salah. Gue ini adalah seorang anak, gue juga seorang bapak. Jadi gue tidak membenarkan itu semua, pungkas Irfan. Namun untuk kasus Denada, Irfan menyebut ia sudah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, yakni Denada dan Ressa. Kesimpulannya, Irfan mengaku tidak berpihak ke Denada ataupun Ressa. Katanya gue merangkul Denada, melindungi. Hampir sebagian besar orang hanya mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari kedua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu. Gue juga mendengarkan cerita dari pihak Denada yang belum bisa disebarluaskan. Saya tidak berpihak ke pihak manapun. Karena menurut saya, apa yang disampaikan Denada, apa yang disampaikan Ressa, itu hak mereka untuk bersuara. Kini Denada telah mengakui Ressa adalah anak kandungnya. Irfan lega. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, jadi awal komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini. Kita semua pihak luar, kenapa kita kisruh semuanya? Jika komentar saya dianggap mengecewakan, mohon maaf, tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Untuk diketahui, awal mula Irfan Hakim dituduh membela Denada adalah saat videonya mewawancarai Hotman Paris viral. Dalam video tersebut, tampak Irfan berdebat dengan Hotman soal kasus Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak Denada. Assalamualaikum guys, semalam gue baru live DMD. Pagi ini gue sedang ada di Ciamis. Sepanjang jalan gue baca-baca dan buka-buka sosmed, banyak banget serangan dan hujatan buat gue. Sejujurnya gue juga bingung, kok mengarahnya jadi ke sini ya? Gue ceritain, gue tahu lu semuanya kecewa. Kesannya gue menormalisasikan tentang hubungan ibu anak ibu yang tidak jelas. Kemudian gue mendukung, mensupport tentang hal itu. Itu kenapa bisa muncul
karena ada framing antara podcast di Densu dengan tugas gue di acara FYP Trans 7 wawancara Bang Hotman Paris. Itu tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang mikirnya gue bertanya ke Bang Hotman mengenai usia 24 tahun kenapa baru bertanya tentang hak anak kepada ibunya. Dipikirnya itu ditanyakan setelah podcast Densu. Itu terjadi tanggal 20 Januari. Saat itu gue harus wawancara Bang Hotman Paris di acara FYP live, tapi karena macet akhirnya gue wawancaranya lewat Zoom meeting dari jalan. Bang Hotman ada di studio. Saat itu ya diangkat mengenai Nara Rusli, mengenai Denada, dan ada beberapa kasus lainnya. Saat itu di tanggal 20 Januari belum ada statement jelas dari kedua belah pihak. Ada statement dari pihak Resa, tapi belum sepanjang yang ada di Denny Sumargo. Di tanggal 20 Januari, komentar orang-orang saat itu masih bertanya mengenai kenapa baru sekarang di umur 24 tahun. Kenapa bertanya dan minta tanggung jawab kepada ibu? Bapaknya mana? Bukankah anak itu tanggung jawab bapak? Kemudian ada bertanya lagi, apakah ini benar anaknya Denada? Dan lain sebagainya. Hal itu gue tanyain ke Bang Hotman. Jawaban Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Ya mungkin karena baru sekarang melek hukum dan lain-lain. Oke. Terus saya juga bertanya, kenapa Bang Hotman? Orang-orang juga bertanya, kenapa ke ibunya, tidak ke bapaknya? Bang Hotman pun menjelaskan, jika lahir dari sebuah pernikahan resmi, maka bapak yang tanggung jawab. Jika misal diduga lahir dari luar nikah, berarti ibu yang tanggung jawab. Oke, itu tanggal 20 Januari. Seminggu kemudian baru ada podcast dari Sumargo bersama Resa panjang lebar menceritakan tentang kronologinya. Dibaliklah amat seseorang gak tahu siapa. Kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Resa, terus gue menyaksikan dan juga gue berada di salah satu pihak. Dengar ya, jika ibu tidak mengurus anaknya, salah. Begitupun jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak, anak dan ibu, itu juga salah. Gue ini ada seorang anak, gue juga seorang bapak. Seperti itu. Jadi gue tidak membenarkan itu semuanya. Lalu kenapa sikap gue katanya merangkul Denada, melindungi? Mungkin gini ya, hampir sebagian besar orang mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari dua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu, gue pun menerima cerita dari pihak Denadanya yang belum bisa disebarluaskan, dan saya tidak berpihak kepada salah satu pun, karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Denada, apa yang disampaikan oleh Resa itu hak mereka untuk bersuara. Apakah yang disampaikan itu benar? Tidak pernah ada yang tahu. Sayangnya statement Denada atau cerita Denada kepada saya dan teman-teman circle kecilnya, ya kami tidak bisa mengatakannya, tidak bisa mengungkapkannya. Itu hak dari Denada. Pagi hari ini gue buka berita, ternyata katanya pihak kuasa hukum dari Denada sudah mulai membuka pengakuan, mengaku Denada bahwa dia adalah anaknya. Alhamdulillah. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak ini. Resa ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan sendiri, dari pihak dalam maupun pihak luar. Kita semuanya pihak luar, kenapa kita kisruh semuanya? Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Masalah waktu yang diputar balikan, framing, akhirnya membuat kesannya saya mendukung salah satu pihak. Saya adalah host talk show, saya tidak boleh berpihak kepada salah satu narasumber. Saya harus netral. Dan saya pun melakukan hal itu sampai titik ini. Oke, seperti itu. Terima kasih ujatannya, terima kasih tuduhannya, terima kasih kata-kata kasarnya. Tidak hanya pada saya, tapi bahkan pada anak-anak saya, istri saya, dan keluarga saya. Saya jarang membuat video klarifikasi seperti ini, tapi tampaknya sekarang saatnya saya harus membuat ini supaya tidak terjadi fitnah pada saya. Oke, sukses untuk Denada, sukses untuk Resa. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.